Kabar ini, kabar terkabar. Baru 2 minggu yang lalu ya, saya memberikan sebuah warning kepada pendukung Prabowo Gibran bahwa yang akan kita hadapi nanti bukan lagi soal elektabilitas ya, bukan lagi misalnya bakal satu putaran atau enggak, karena makin kesini soal satu putaran itu sudah selangkah lagi gitu ya. Apalagi kemarin ada rilis survei dari sebuah perusahaan internasional yang malang melintang di Perancis gitu ya, suka bikin survei politik juga di Eropa, terutama di Perancis, anggota Persepi dan juga anggota Esomar, namanya Ipsos. Dan hasil yang ditemukan oleh Ipsos itu 48% untuk Prabowo Gibran, 22% untuk Anies Caimin, dan 18% untuk Ganjar Mahfud. Masih ada sekitar 12% yang unidentified voters. Kalau unidentified voters ini dibagi 4, dibagi 3 aja kan masing-masing dapat 4% tuh. Sudah 52% tuh angka Prabowo Gibran. Jadi soal satu putaran, dua putaran kita sebenarnya nggak usah pusing lagi. Tapi yang akan kita hadapi adalah yang saya sampaikan pada waktu itu, yaitu gerakan-gerakan dari orang-orang yang seolah-olah independen, terlepas dari tim sukses, terlepas dari partai politik, yang menggerakkan sebuah gagasan ide pemilu tanpa Jokowi. Nah, gitu. Sebaiknya pemilu nggak ada Pak Jokowi, gitu ya. Karena kalau ada pemilu ada Pak Jokowi, kami kalah, gitu. Maksudnya, dia akan jelek-jelekan, dia akan delegitimasi pemilu, atau kalau perlu menggagalkan pemilu. Nah, bentuk lain dari gagasan ide pemilu tanpa Jokowi itu adalah ide pemakzulan Pak Jokowi. Dan 2-3 hari ini kita sudah melihat orang itu persis seperti yang saya omongkan. Ide mereka adalah pemilu tanpa Jokowi, kata-kata itu yang mereka salin. Yang saya sampaikan bukan ide saya ya. Yang saya sampaikan waktu itu adalah pemilu tanpa Jokowi, ide mereka. Ternyata benar-benar mereka kerjakan. Pemilu tanpa Jokowi. Kata-katanya persis lagi. Jadi beberapa hari yang lalu Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, sekaligus cawapres dari pasangan Ganjar Mahfud, itu menerima petisi 100. Petisi 100 ini berisi orang-orang yang mengaku tokoh mereka, itu tapi sebagian besar itu pendukungnya Anies Baswedan ya. Ya, ada Rahma Sarita, ada Marwan Batubara, ada Jenderal Soeharto dan segala macam. Sebagian besar itu pendukung Anies Baswedan, itu minta pemakzulan Jokowi kepada Profesor Mahfud MD. Nah, pada saat itu Pak Mahfud MD sebenarnya tidak menolak pemakzulan. Dia cuma bilang pemakzulan itu susah, sulit ya, syaratnya begini-begini, normatif lah. Tapi kalau melihat bahasa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tidak menolak ide pemakzulan. Mungkin dalam hati dia mendukung ide pemakzulan karena hasil survei akhir-akhir ini ya makin lama makin susah buat Prof Mahfud yang berpasangan dengan Mas Ganjar. Tiba-tiba tadi malam saya melihat sebuah tayangan diskusi ya, ada seorang profesor ya, akademisi, dosen yang sangat terhormat, sekaligus juga konsultan politik, mengusulkan hal yang sama. Dia mengusulkan pemakzulan Pak Jokowi dan pemilu lebih baik kalau nggak ada Pak Jokowi katanya. Nah, ini kan sudah dimulai nih orang-orang yang berbaju pas seolah-olah non-partisan, padahal semua partisan semua ini, ya berbaju seolah-olah non-partisan, kemudian menggerakkan ide pemilu tanpa Pak Jokowi atau bahkan sampai pemakzulan Pak Jokowi. Kenapa sampai ada hal-hal yang seperti ini? Kenapa sampai Prof Mahfud mau menerima di kantornya itu orang-orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi? Meskipun Pak Mahfud bilang itu sulit, tapi menerima aja, itu berarti dia menyetujui ide pemakzulan. Kalau pemakzulan itu gampang, berarti dikerjain sama dia gitu. Dan kemudian dia bilang, ya silakan datang ke DPR kalau ingin memakzulkan, katanya kan. Itu berarti dia tidak menolak ide pemakzulan. Dia mendukung ide pemakzulan, cuman dia bilang sulit. Tapi kalau kalian mau kerjakan silakan. Kira-kira kan maknanya seperti itu. Ya kan, maknanya seperti itu. Kalau kalian mau kerjakan silakan datang ke DPR. Nah, itu bahasa-bahasa politik kita kan suka begitu. Nah, yang profesor tadi, senior saya profesor, yang kemudian juga konsultan politik, tiba-tiba juga menyatakan hal yang sama. Jadi ini gerakan terorkestrasi. Gerakan terorkestrasinya datang dari dua pihak. Dari kedua lawan ini, bukan dari satu lawan aja, dari kedua lawan ini.
gerakan pemilu tanpa Jokowi. Katanya pemilu, kalau ada Pak Jokowi, pemilunya nggak adil. Pemilunya bakal curang, pemilunya nggak ada integritas. Jadi kalau mau ada pemilu yang berkualitas dan berintegritas, harus nggak ada Pak Jokowi katanya. Jadi, jadi padahal dulu Pak Jokowi itu tahun 2019 mereka dukung Pak Jokowi, orang-orang ini nih. Ya dukung Pak Jokowi presidennya, dia juga jadi calon presidennya. Nggak ada mereka bilang pemilu nggak berkualitas, pemilu yang penuh kecurangan. Padahal waktu itu 2019 kekuatan Pak Jokowi jauh lebih kuat. Kekuatan Pak Jokowi jauh lebih absolut. Hari ini kekuatannya terpecah-pecah. Ya, bagian besar dari pemerintahan dukung Ganjar Mahfud. Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran. Nasdem dan PKB yang anggota pemerintahan dukung Anies Baswedan, terpecah-pecah. Kekuatannya tidak lagi absolut. Nah, pertanyaannya kenapa mereka sampai pada ide ini? Buat saya sih sederhana, bahwa data internal mereka, termasuk mungkin data senior saya yang konsultan politik itu, Prabowo Gibran mungkin sudah tembus 50%. Di data mereka, kayaknya Prabowo Gibran sudah tembus 50%. Makanya mereka berkuar-kuar keluar itu, mendelegitimasi lembaga survei juga. Dan nggak ada perlawanan itu, delegitimasi lembaga survei itu dari polster-polster, dari konsultan-konsultan yang sekarang bekerja buat Anies, dan yang bekerja buat Ganjar Mahfud. Padahal itu kan menghancurkan martabat dan profesionalitas mereka juga. Jadi dugaan saya yang menyebabkan mereka sampai di titik ekstrim kayak gini, ide pemakzulan Pak Jokowi, karena hasil surveinya nggak ketolong lagi memang. Di satu sisi hasil survei Prabowo Gibran menurut temuan mereka mungkin sudah tembus 50%. Kalau versi kantor saya sedikit lagi tembus 50%. Kalau versinya Ipsos 48%. Dikit lagi tembus 50%. Sementara yang kedua calon mereka makin turun terus. Nggak tertolong lagi. Jadi kalau udah begini, kita delegitimasi aja nih pemilu. Jadi sebuah strategi, sebuah taktik, sebuah ide yang gampang ditebak jauh-jauh hari. Iya, 2 minggu, 3 minggu lalu saya sudah tebak ide ini. Kenapa? Kita udah tahu nih hasil survei ini kan, jumhurul surveyor menemukan data-data yang mirip-mirip aja. Dan kita orang yang sudah terbiasa membaca data, tahu ini ujungnya di mana. Ya, kita ujungnya bisa di 52-53% nih ujungnya kalau begini. Ya kan? Rentangnya begitulah, kalau nggak 52-53%, bisa segitu tuh ujungnya. Apalagi ada kejadian kemarin habis debat ketiga. Habis debat ketiga, Pak Prabowo itu sebenarnya kalau dalam sisi penilaian objektif mungkin tidak dalam kondisi menang. Dalam penilaian objektif mungkin Anies moncer sekali, Mas Ganjar moncer sekali, tapi di bawah perasaan masyarakat kan nggak sama dengan perasaan mereka. Perasaan masyarakat simpati yang luar biasa terhadap Pak Prabowo. Ada nggak yang dalam 4 hari kenaikan follower Instagramnya jadi 1 juta? Organik loh itu. Pak Prabowo dari mungkin 7,2 atau 7,3 juta, sekarang sudah 8,2, 8,3 juta. Follower Instagramnya naik dalam 4 hari. Itu kan kalau berdasarkan hasil survei saya, ditambah dengan jumlah kenaikan itu aja yang 1 juta orang. Hasil survei saya hari ini, ditambah dengan jumlah kenaikan follower Instagramnya Pak Prabowo aja yang 1 juta itu, sudah tembus 50%. Itu mungkin yang membuat mereka paniknya luar biasa. Ya, kok di luar akal sehat semua ini, di luar nalar-nalar akademik semua ini. Debatnya merasa menang, merasa unggul, tapi simpati masyarakat kenapa kepada Pak Prabowo? Ini yang saya sebut, kalian mungkin berjarak dengan perasaan masyarakat. Orang-orang yang merasa pintar, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa tahu dunia ini mungkin sebenarnya punya jarak dengan masyarakat. Dia nggak tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat, dan bagaimana masyarakat membentuk penilaian-penilaian sampai kemudian memutuskan pilihan. Coba, Pak Prabowo habis dibully dalam debat, kemudian dapat simpati publik. Ya, puluhan ribu orang yang mengekspresikan kesedihannya di media sosial. Ada 1 juta orang yang kemudian tiba-tiba follow Instagramnya Pak Prabowo. Ada banyak sekali orang yang saya temui dalam 5 hari terakhir. 4 hari terakhir, ya mungkin dalam 4 hari terakhir, ada banyak sekali orang yang saya temui 4 hari terakhir, cuma mau mengafirmasi. Ya, mereka menyatakan hari ini saya pilih Prabowo, tapi tolong diyakinkan saya, diperkuat saya untuk milih Pak Prabowo. Karena setelah melihat debat, dia berubah pilihan menjadi pemilih Pak Prabowo. Dan itu bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh semua itu. Tokoh-tokoh yang bergeser itu tokoh-tokoh, apalagi masyarakat di bawah. Ya, yang melihat Pak Prabowo diperlakukan seperti itu, kemudian muncul simpati, muncul rasa sedih, dan kemudian muncul dukungan terhadap Pak Prabowo, nggak main-main jumlahnya. Jadi per hari ini saya yakin memang
kita pendukung Prabowo Gibran nggak lagi urusan dengan 1 putaran 2 putaran. Ya, kita akan berurusan dengan orang-orang yang sedang mendelegitimasi pemilu, itu aja urusan kita. Orang-orang yang berusaha kalau nggak memakzulkan Pak Jokowi, berusaha menggagalkan pemilu, itu aja pikiran kita habis ini. Karena kalau dari sisi elektabilitas menurut saya, insya Allah pertengahan Februari ini sudah selesai, migrasinya sudah selesai nih. Migrasi sudah selesai dan Prabowo Gibran memang sudah di atas 50%. Nanti polster-polster yang turun pertengahan Januari itu, atau yang akan publikasi pertengahan Januari sudah bisa konfirmasi itu. Menurut saya sudah bisa konfirmasi itu. Jadi itu saja ya yang bisa kita bahas ya. Nanti kita pantau tipis-tipis lah orang-orang yang ingin menggerakkan pemilu tanpa Pak Jokowi, ya, ingin menggerakkan pemakzulan Pak Jokowi, ingin mendelegitimasi pemilu. Mereka tuh bajunya aja itu sok-sok independen itu. Mereka partisan tuh, mereka pasti pendukung salah satu kandidat karena nilainya jeblok. Karena hasil surveinya nggak bisa ketolong lagi, mereka mau mendelegitimasi pemilu. Coba dulu Pak Jokowi dukung Mas Ganjar misalnya, ya, dan hasil survei Mas Ganjar tinggi. Yang dilakukan Pak Jokowi hari ini mereka fine-fine aja itu. Karena bagi kita yang dilakukan Pak Jokowi sampai hari ini juga fine-fine aja. Nggak ada pelanggaran pemilu, nggak ada penggunaan kekuasaan yang melanggar hukum, nggak ada. Ya, jadi Pak Jokowi tetap bisa menjaga dirinya sebagai presiden dan sebagai ayahnya Gibran. Bisa dijaga dengan baik oleh Pak Jokowi. Cuman mereka hari ini ya tidak terima Pak Jokowi berada di tempat yang berbeda, kemudian mengakibatkan angka kandidat mereka terjun bebas. Masalahnya orang-orang ini sudah terlanjur basah. Sudah terlanjur basah berada di barisan yang tidak sama dengan Pak Jokowi. Mereka dulu yakin sekali Pak Jokowi akan ada di barisan mereka. Tapi sekarang ternyata Pak Jokowi nggak ada di barisan itu. Mereka sudah terlanjur basah nih di barisan ini. Ya udah nyemplung sekali. Tapi karena setelah mereka nyemplung keadaannya makin buruk, bukannya makin baik tapi malah makin buruk. Ya udah, hari ini yang salah siapa? Hari ini mereka harus bikin Jokowi yang salah. Jokowi salah kenapa? Karena nggak mau gabung sama mereka.